Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 1. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Ini kayaknya sudah sering kita baca, saudara. Tapi kita mau belajar lagi, saudara. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Di sini lembaga Alkitab memberi judul Iman dan Hikmat. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Silakan duduk kembali. Ya saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang ini saudara, ya kan, keadaan semakin hari bukan semakin baik, ya kan, tapi keadaan semakin hari sepertinya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan kayaknya udah semakin hari semakin seperti mencekamkan saudara. Tetapi hari ini saudara kita mau belajar saudara, melalui kebenaran firman Tuhan saudara, Tuhan sedang mengingatkan kita kembali. Ya, khotbah Hana beri judul Iman yang teruji, kesetiaan yang terbukti saudara. Ya kan? Iman yang teruji, kesetiaan yang terbukti saudara. Ya, bagaimana kita mempertahankan iman ya kalau kita tidak pernah mengalami namanya ujian saudara. Tetapi hari ini kembali lagi Tuhan mengingatkan kita saudara. Dalam Yakobus ini dikatakan saudara, saudara-saudaraku dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dikatakan apa saudara? Apabila, dikatakan ada kata apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan saudara. Di sini dikatakan demikian saudara. Coba kita baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ketiga dikatakan demikian saudara. Ya, dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan selanjutnya di sini dikatakan demikian saudara. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan ya, anggaplah semuanya itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat. Bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat. Untuk apa saudara? Untuk bertahan dalam keyakinan kita. Ayat yang 4, jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun, dikatakan secara rohani. Ya, tetapi di TB dikatakan ya tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi dalam ini saudara, dalam TSI 3 dikatakan sehingga tidak berkekurangan apapun secara rohani. Saudara, di sini kita sedang diajar oleh Tuhan saudara untuk melihat kembali bagaimana iman kita seringkali diperhadapkan dengan segala sesuatu di luar dari apa yang kita mau saudara. Ya, seringkali iman itu akan bertumbuh bukan saat dimana itu enak-enak saja, benar tidak? Iman itu pasti akan bertumbuh pada saat yang tidak kita duga, sesuatu yang tidak nyaman. Disinilah terlihat kita mempertahankan iman kita kah, ataukah kita melepaskan iman kita. Ya, ada dua hal mau kita belajari hari ini saudara. Di sini iman yang teruji, kesetiaan yang terbukti. Poin yang pertama, ketika kita melihat segala sesuatunya karena ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita menghadapi tantangan dengan iman dan kesetiaan saudara. Kita akan menghadapi segala sesuatunya itu dengan iman, bukan dengan kita panggil orang lain tolong kita, tidak saudara. Tetapi kita menghadapi segala sesuatunya dengan iman yang sudah Tuhan berikan
tetapi dibarengi dengan kesetiaan. Kita tetap setia dalam panggilan Tuhan kah? Ataukah ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan dan kita berkata, ndaklah, tinggalkan aja? Tidak, saudara. Hari-hari terakhir menjelang Yesus datang kali yang kedua, hidup kita sebagai orang Kristen semakin diperketat oleh Tuhan, saudara. Engkau mau sungguh-sungguhkah di dalam kebenaran, ataukah engkau bermain-main dengan kebenaran? Itu pilihan, saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kasih panjang sabarnya, saudara. Tetapi panjang sabarnya seringkali dipermainkan oleh anak-anaknya, saudara. Tuhan kan setia. Ya kan? Tuhan itu sabar. Tuhan itu baik. Seringkali kita pakai kata-kata firman ini menjadi apa, saudara? Jimat, saudara. Ya kan? Lakukan ini, Tuhan setia. Hari ini aku lakukan kejahatan, besok aku minta ampun. Tuhan ampuni kok, benar. Tuhan ampuni. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan tidak bisa dipermainkan. Manusia bisa dipermainkan. Karena kita tidak tahu hatinya manusia. Tetapi jangan salah dengan Tuhan. Saudara, poin pertama, menghadapi tantangan dengan iman dan kesetiaan. Sini kita mau belajar, saudara. Makanya di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Pencobaan yang kita alami, kata Yakobus juga, saudara, dan Korintus pun mengatakan hal yang sama, adalah pencobaan yang biasa. Dikatakan di sini, dikatakan berbahagia. Nah, mungkinlah Kak Hana, aku punya banyak masalah, tetapi aku dikatakan harus berbahagia. Jangan marah, Hana, saudara, ini firman yang ngomong. Ya kan? Seringkali kita bertentangan dengan kebenaran, tetapi ingat pujian tadi, ku terhubung denganmu. Kalau firman menjadi dasar kehidupan kita, mau tidak mau, enak tidak enak, harus kita jalani, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, kalau iman kita akan terus semakin bertumbuh, dibarengi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang mau bertumbuh imannya dilihat oleh semua orang, namun kesetiaannya kepada Tuhan kandas di tengah jalan, saudara. Karena apa? Karena diperhadapkan dengan enak tidak enak, saudara. Enak kalau orang lihat, enak ya. Tapi Tuhan kan tidak lihat. Terbalik, saudara. Seringkali kita manusia mau manusianya yang lihat, Tuhannya tak lihat, saudara. Tuhan itu bisa melihat, saudara. Sekalipun, saudara, kita belum mengerjakan, Dia tahu ending hidup kita kayak gimana. Dia tahu cara kita bekerja seperti bagaimana, seperti renungan hari ini yang disampaikan Ibu Gembala. Dia tahu, saudara. Tetapi seringkali Tuhan seperti gini, saudara. Saudara tahu pertandingan bola kaki? Ya tahu ya, pada semuanya tahu ya. Karena sekalian kalau di Siantar ini kalau lagi bola kaki, kami kalau waktu tinggal di gereja, saudara, ribut sebelah, saudara, sampai subuh. Gol katanya gitu. Jangan. Semua keluar, penonton lebih hebat, saudara. Ya, daripada pemain. Saudara tahu kan, mereka apalagi penjaga gawang, saudara, dia akan sedemikian rupa dia jaga jangan sampai bola itu masuk ke gawang mereka dari lawan, saudara. Itu demikiannya Tuhan kita, saudara. Seringkali Tuhan menjaga hidup kita. Dia tahu kita mau jalan kemana, Dia tahu kita mau menyimpang kemana, Dia tahu kita akan kembali kemana. Dia mengetahui semuanya, saudara. Itu sebabnya seringkali Dia ingatkan kita dengan kebenarannya. Waspadanya kita, jangan kita jatuh, saudara. Kenapa Tuhan seringkali memberikan peringatan bagi kita? Karena Tuhan tahu kita mau kemana, saudara. Ya, Tuhan memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa, saudara. Tuhan tahu mereka akan melakukan apa di Taman Eden, saudara. Tuhan tahu.
Jadi jangan pernah kita berkata, Bunda ini terlalu menakut-nakuti. Bunda Rahel ini terlalu sekali, terlalu ingat-ingatkan sekali. Kalau kita terus diingat-ingatkan, berarti kita harus berwaspada. Sama dengan firman Tuhan. Kalau ayat demi ayat yang seringkali diulang-ulangi, maka itu sesuatu peringatan, saudara. Jadi seringkali kita diperhadapkan, kesetiaan kita ini mulai goyah, saudara. Seringkali kita diperhadapkan, saudara, Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Dia mengasihi kita melebihi diri kita sendiri. Buktinya manakah Hana? Dia mati di kayu salib kok. Tidak usah cari-cari bukti yang lain. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Tidak ada lagi mau cari bukti yang lain, saudara. Kita seringkali mau cari bukti-bukti lebih lagi. Mananya Bunda setianya Tuhan samaku. Buktinya sampai sekarang Tuhan tidak jawab doaku. Saudara, dikatakan apa di sini, saudara? Saudara-saudaraku, anggaplah, dikatakan anggaplah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu seperti tidak enak, sepertinya sudah payah dengan keadaan yang sedang terjadi, Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Rasul-rasul, saudara, pada waktu mereka mengalami penderitaan, bersukacita mereka, saudara. Kita kenal lebih dalam lagi, saudara, Paulus, saudara. Dia berkata apa? Apa, saudara? Dikatakan sepertinya belum sempurna apabila dia belum mengalami penderitaan, saudara. Ya, kita mau jadi orang Kristen, kita seringkali berdoa, kita tengking dalam nama Yesus, jauh semuanya yang tidak enak, jauh. Tetapi firman Tuhan kalau kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, makanya seringkali baca-baca Alkitab supaya tahu bagaimana perjuangan orang-orang hebat di dalam Alkitab, saudara. Kita bukan cuma bacanya yang enaknya mereka. Wah, Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Oh, Daniel jadi orang kedua juga di sana. Wah, Leo luar biasa. Lihatlah wanita itu. Nama setiap firman yang disampaikan, namanya selalu disampaikan, dinyatakan. Saudara, kita perlu belajar kehidupan mereka. Kalau kita mau belajar lihat Ibu Gembala, banyak kali kelemahannya Ibu Gembala, banyak kali ini. Udah belajar Alkitab. Banyak orang-orang hebat di sana yang hidup mereka lalui penderitaan, proses yang luar biasa. Jangan kita lihat ending mereka hebat, lihat awalnya mereka, saudara, sampai mereka menjadi orang-orang hebat. Penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Ya kan? Kita kan belum mengenal Kristus sampai kita dipenjarakan. Belum ya Bapak Ibu? Ya, sampai dianiaya. Saudara mau ke gereja, saudara dianiaya dulu? Enggak ya? Tidak ya? Mungkin kata-kata aja. Apa? Per gereja. Tetapi kelakuan, ubahlah kita kelakuan kita. Kalau sering kali kita dengar kata itu, kita yang menjaga iman dan kesetiaan kita berbarengan, saudara. Ya, mari kita buka, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa kita belajar. Ya, kita buka dalam Kejadian 22. Kejadian pasalnya yang ke-22. Ayat yang pertama ini cerita tentang Abraham, saudara. Ya, di sini Abraham kesetiaannya diuji, saudara. Ya, di sini dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sudah lama menantikan anak, ya, bertahun-tahun sampai 100 tahun saudara. Gitu kan? Abraham umur 100 tahun baru dia bisa gendong anak saudara. Ya, bukan Ismail ya, bukan ya, tetapi Ishak, anak perjanjian saudara. Ya, sudah sekian lama ditunggu dan dinantikan, Tuhan berikan. Tapi masalahnya, setelah sekian lama kita merindukan sesuatu, terjawab, lega tidak? Bapak Ibu kalau punya masalah itu diperhadapkan setiap hari, bahkan bukan setiap hari, setiap waktu. Sepertinya belum ada tanda-tanda saudara, belum ada kepastian saudara. Hati ini deg-degan setiap waktu, benar tidak? Kapan dijawab Tuhan? Tapi tidak, harus tetap setia sama Tuhan. Belajar dari Abraham. Lama baru dapat anak. Tapi ada masalah saudara. Tuhan mau lihat imannya dengan kesetiaannya berbarengan tidak. Dia beriman kepada Yahweh Tuhan semesta alam. Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang setia. Sekarang Tuhan mau lihat dari sisinya Abraham. Dia tetap setiakah dengan imannya kepada Tuhan semesta alam? Ataukah kesetiaannya hanya sekejap mata lihat sesuatu saudara? Di sini kesetiaan Abraham diuji saudara. Seberapa banyak kita mengalami hal demikian saudara. Yang kita nanti-nantikan tidak terjawab. Yang kita rindukan tidak terjawab. Saudara, sampai jalan kita kayak gini. Ih, ada yang ketawa. Ngalami ya. Ya kan? Kayaknya tidak terangkat gini. Tapi Amsal katakan banyak beban seperti pundak ini tertunduk. Banyak kali masalah. Tapi ketika dijawab, haleluya. Senyum terus saudara. Tak disuruh senyum pun senyum terus saudara. Lihat Ibu Gembala ketawa terus saudara. Kenapa Ibu sukacita? Iya, dijawab Bunda. Dijawab Bunda. Bunda dijawab. Sukacitanya beda waktu dengan tidak dijawab saudara. Beda enggak? Beda. Tetapi kita lihat Abraham. Saudara, kita kembali lihat. Setelah semua itu Tuhan mencoba Abraham. Ayat yang kedua, firman-Nya. Tuhan berfirman, sukacita Abraham saudara. Karena Tuhan ngomong terus sama dia. Tetapi ada masalah. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya lagi saudara. Ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kita loncat ayat yang ke-9 saudara, dikatakan sampailah mereka ke tempat dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ini perkataan Tuhan yang membawa sebenarnya duka cita saudara. Tetapi kita baca, kita temukankah Abraham bersusah hati, Abraham berduka cita ketika Tuhan berfirman kepadanya? Anda percaya pada waktu dia bersedih hanya pada waktu Lot, Sodom dan Gomora saudara. Tetapi tentang Ishak, ini perjanjian. Tetapi Tuhan mau ambil. Tuhan minta. Kesetiaan Abraham sedang diuji. Apakah Tuhan penguji-penguji? Tidak. Tuhan hanya mau lihat. Dan Tuhan mau seluruh orang manusia sampai zaman kini mengetahui kisah tentang Abraham. Kenapa sampai Tuhan izinkan? Karena agar manusia tahu bagaimana Abraham yang hebat, yang luar biasa pun mengalami apa yang Tuhan izinkan. Dengar ini sedih saudara.
Tuhan belum jawab. Tapi setelah Tuhan jawab, sedih lagi. Karena sudah disuruh Tuhan ambil lagi. Tetapi Abraham dengan kekuatan Tuhan, dia tetap melangkah mengerjakan. Di ayatnya 10 dikatakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ada kata tidak segan-segan. Kita berapa banyak saudara ketika Tuhan ngomong kayak gini, tunggu dulu ya Tuhan, baru dapat ininya Tuhan. Tuhan sudah bilang kayak gini, kayak gimana ya Tuhan? Abraham tidak segan-segan untuk mengikuti apa perintah Tuhan. Tuhan berkata, ya Tuhan melihat engkau benar-benar mengasihi aku, kata Tuhan. Karena apa? Imannya disertai dengan kesetiaannya seiring sejalan saudara. Tuhan lihat luar biasa. Tuhan tahu enggak akhirnya Abraham? Tahu. Tapi kenapa Tuhan harus berkelakukan demikian? Agar semua masa orang dari masa ke masa melihat keajaiban Tuhan melalui Abraham saudara. Itu sebabnya semuanya tercatat dalam Alkitab supaya kita belajar. Abraham kesetiaannya teruji saudara. Ya, tetapi Tuhan sedang menunjukkan kebesarannya Tuhan di balik apa yang dia alami saudara. Disediakan enggak domba? Disediakan. Tergantikan enggak? Tergantikan saudara. Ya, Tuhan sedang membuka saudara. Saudara ingat saudara, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, tanah Mesir saudara, keluar mereka menuju kepada tanah perjanjian saudara. Kalau lihat dengan kasat mata saudara di padang gurun, ya, yang tidak ada apa-apa. Tuhan suruh mereka keluar melalui sana dan berjalan ke arah sana saudara. Bisa tidak Tuhan arahkan mereka ke padang rumput? Karena kan banyak bawa-bawa ini kambing domba saudara, supaya tersedia semuanya. Benar tidak? Semuanya harusnya seperti itu. Kita kalau ikut Tuhan harusnya seperti itu. Tuhan sediakan dulu. Ada pelajaran tentang Adam dan Hawa saudara. Di sini perlu kita pelajari saudara. Waktu Adam dan Hawa disediakan Tuhan semuanya, namun mereka jatuh saudara. Tetapi Tuhan melihat ini menjadi satu pelajaran bagi umat-umat Tuhan di penghujung akhir zaman, bahwa Tuhan tidak sediakan sehingga mereka jatuh, tapi mereka harus berjuang sampai mereka dapatkan saudara. Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendiri. Ingat waktu mereka berjalan keluar, mereka tidak bawa apa-apa, hanya disuruh Tuhan bawa itu roti yang tidak beragi, yang masih ada dalam tempayan, disuruh Tuhan bawa keluar. Ini perjalanannya saudara, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan ubah menjadi 40 tahun. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita saudara, Tuhan ubah waktu yang sebenarnya harus kita dapatkan, tapi karena kita tidak setia dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan ubah menjadilah lama baru kita dapatkan. Jangan. Tetapi ketika mereka berjalan tidak punya apa-apa, ingat saudara, apakah Tuhan biarkan mereka mati kelaparan di padang gurun? Hendak. Tuhan sediakan roti. Ingat 5.000 orang diberi Tuhan Yesus makan di perjanjian baru juga kan? Ketika mereka berada di tempat itu yang tidak ada apa-apa, kembali lagi Tuhan melakukan mujizatnya saudara. Di dalam titik sudah kita tidak mampu dan tidak berdaya, di situ Tuhan turun tangan bagi kita yang percaya, katakan amin. Jadi jangan pernah tidak setia sama Tuhan. Yang benar, yang baik yang sudah kita dapat, yang kita kerjakan, ayo tetap terus kita kerjakan saudara. Jangan kita berhenti saudara untuk tidak lakukan apa yang Tuhan mau saudara. Ini bahaya saudara.
Makanya kita perlu belajar saudara. Dalam hal ini saudara, ketika kita diizinkan kesetiaan kita diuji dengan keadaan yang sedang terjadi, tetap setia saudara. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Ini kayaknya bisa ini, ya, bisa kita lakukan gini di luar dari jalan-jalan Tuhan. Jangan saudara. Tuhan lihat, Tuhan bangga menjadi Tuhannya kita saudara, ketika kita umat-umatnya saudara, menjunjung Dia dalam hidup kita. Seperti Abraham, ya, sampai dia katakan saudara, sesuatu yang sangat luar biasa saudara, ya, dikatakan oleh Tuhan di sini saudara, membawa kita untuk melihat dan semakin kita belajar saudara, ya. Kita buka dalam Ayub 1 saudara. Ayub pasalnya yang pertama, ya, bukan hanya Abraham saudara. Kita lihat tentang Ayub juga saudara. Di sini saudara, Ayub kesetiaannya dicobai saudara. Ya kan? Ya, kesetiaannya Ayub ini dalam pencobaan yang sangat luar biasa saudara. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi 10 anaknya saudara, ya. Dia jujur dan saleh. Ini penjelasan saudara, kalau kita baca saudara, ini penjelasan. Kita lompat di ayat yang ke-9, dikatakan apa saudara? Lalu jawab iblis kepada Yahweh, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Pertanyaannya di sini, ini pertanyaan. Apakah dengan tidak dapat apa-apa? Apakah dengan tidak engkau memberkati Ayub, Ayub tetap setia sama engkau atau tidak? Kata iblis sama Tuhan. Pertanyaannya sama kita kembali. Ketika kita minta, ketika kita tidak dapat, tetap setiakah kita sama Tuhan? Kan iman kita kan ngomong, aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar. Ketika kita diperhadapkan, tetapkah kita setia? Kita mengalami ujian, kita mengalami cobaan. Ayub mengalami pencobaan saudara. Ayub mengalami cobaan yang sangat luar biasa. Sempurna di dalam diri Ayub saudara. Rohani dan jasmani terjaminkan saudara. Tetapi iblis berkata, apakah dengan engkau tidak memberkati Ayub akan berubah setia? Sama dengan Abraham tadi ya. Tetap setia Abraham. Sekalipun anaknya mau diambil, tetap setia, tetap berjalan menurut jalannya Tuhan. Tuhan katakan engkau berjalan menuju Gunung Moria, dia tetap ikut jalan saudara yang Tuhan tentukan saudara. Sama dengan Ayub saudara, semuanya terjamin saudara. Apa yang salah yang dikerjakan oleh Ayub? Tidak ada yang salah, dikatakan dia jujur dan saleh. Tetapi iblis bilang, kenapa Tuhan biarkan ya? Tuhan tahu nanti Ayub jadi kayak begini-begini. Kenapa Tuhan iakan ya? Supaya apa? Kita yang di penghujung akhir zaman belajar dari kesetiaannya Ayub. Ya, bukan bim salah bim jadi seperti drama, seperti sinetron. Semuanya nanti kayak gini, endingnya kayak gini ya. Ya, film-film Indonesia kayaknya gitu. Kita sudah tahu endingnya kayak gimana. Gitu kan. Enggak saudara. Tuhan mengizinkan. Di ayat 9 dikatakan apa saudara? Lalu jawab iblis kepada Yahweh, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Di ayat yang ke-20 dikatakan. Kita lompat ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, sebab semuanya udah hancur saudara. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud ia dan menyembah. Berbicara mencukur rambut.
adalah berbicara kesederhanaannya Ayub, melepaskan bahwa dia tidak punya apa-apa, bahwa di atas hidupnya hanya adalah Tuhan. Dia merendahkan diri. Seberapa banyak kita punya masalah, seringkali kita tidak cari Tuhan dulu, tapi kita cari jalan keluar. Nanti ada orang sana nanti bantu, sana. Ayub mengalami masalah dan dia cari adalah, maka berdirilah Ayub lalu mengkoyakkan, berbicara kerendahan hatinya dan mencukur kepalanya. Ini berbicara orang-orang sana, saudara, adalah orang-orang yang punya masalah sehingga mereka datang kepada Tuhan. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah Yahweh. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang, tidak menyalahkan Tuhan. Seberapa banyak kita punya masalah, kita salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak bantu? Kenapa Tuhan tahu kayak gitu tapi Tuhan tidak bilang sama aku? Kembali bertanya sama diri kita. Orang-orang hebat aja ketika mereka ngalami, mereka datang sujud menyembah Tuhan dan berkata, mengakui kebesaran Tuhan. Dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang juga aku kembali. Dia tahu bahwa dia datang tidak membawa apa-apa, hanya bonus yang Tuhan berikan selama dia hidup. Dan kalaupun dia akan kembali, Tuhan akan menyediakan semuanya. Kita harus belajar demikian, saudara. Itu Ayub kahana. Ayub sama dengan kita manusia, saudara. Bukan malaikat. Dia seorang manusia yang punya kelemahan, punya pada waktu masa cobaan demi cobaan yang datang dalam kehidupannya. Hampir-hampir Ayub akan jatuh, tetapi Tuhan kuatkan dia kembali. Ya, karena apa? Dia harus tetap berdiri sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Seberapa banyak kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, ketika mengalami masalah kita mundur. Ketika banyak orang kita maju. Ada lagi enggak ada masalah, mundur lagi. Ya gitu, ayo maju kan gitu kan. Ayo maju, bangkit. Kita bangkit. Tapi pas orang tidak mensupport kita, udahlah. Ya kan? Ayo belajar bangkit sendiri. Ayub hanya seorang pada masa itu. Tapi dia terhubung dengan Tuhan, dia bangkit. Abraham hanya seorang saat itu, tapi dia terhubung, dia bangkit, saudara. Siapa lagi? Ayo kita belajar lagi, saudara, dari Raja Daud. Dalam Mazmur 23, Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang keempat, dikatakan, ini kesetiaannya Daud teruji. Ya, kesetiaannya Daud dalam menghadapi kesulitan yang besar, saudara. Ya, di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini masa-masa kesulitan bagi Daud, saudara. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Dalam masa kesulitan yang Daud alami, saudara, pada waktu dia dikejar-kejar, pada waktu dia akan dibunuh, dan pada waktu dia mengalami segala macam kesulitan, saudara, dia berkata apa, saudara? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, katanya. Ya. Sekalipun aku ngalami, karena dia mengalami, saudara. Ya kan? Dalam kesulitan, hidupnya penuh dengan kesulitan. Pada waktu dia sudah diurapi, saudara.
Kalau sudah diurapi udah langsung jadi raja gitu kan. Ini enggak, diurapi, sudah diurapi, dikejar lagi dengan masalah saudara. Haleluya. Aku udah anak Tuhan tapi banyak masalahnya Tuhan. Yang ngadulah sama Tuhan, jangan sama manusia. Ya, supaya terhubung terus dengan Tuhan maksudnya. Ya kan? Supaya engkau terus connect dengan Tuhan. Daud mengungkapkan perasaannya sekalipun karena dia melihat lari ke sana ada musuh, lari ke sana sekalipun kawan jadi lawan. Lari ke sana, demikian juga. Jadi ujung-ujungnya carilah perkara yang di atas. Engkau cari perkara yang di atas, Tuhan penolongmu. Ya, Tuhan tidak biarkan engkau. Makanya jangan terlalu mencari perkara dunia. Supaya engkau jangan coba kasih tunjuk dulu itu orang pikul batu yang besar. Ya, kalau kita mencari perkara dunia, saudara, orang seperti orang inilah saudara. Kita lihat saksikan bersama-sama lah. Kalau saudara merasa ini saudara, ayo belajarlah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud meyakinkan bahwa gada yaitu bimbingan dan penyertaannya Tuhan ada bagi hidupnya. Kayak gini saudara, punya masalah sebesar ini ada enggak? Ngalamin enggak? Yang lantai 1 ngalamin enggak? Lantai 1 ngalami. Lantai 2, enggak usah tanya ke Hana lebih lagi. Ngalami ya Bapak Ibu? Pernah ngalami kayak gini? Pernah ya? Ibu gembala, udah ada masalah. Tuhan ini Tuhan masalah. Udahlah Tuhan. Tuhan yang ambil alih lah sudah. Ya, kalau semua ibu gembala pikul mungkin kita tidak lihat ibu gembala pun sampai hari ini. Ya kan? Karena datang jemaat bunda gini, satu lagi bunda ini, lalu bunda ini. Wah, mungkin kayak gini kali bunda ya. Ya kan? Pikul masalah jemaat saudara. Ya, sendiri lagi, dorong sendiri lagi, tidak ada kawan saudara. Ya kan? Tapi mari kita belajar. Ya. Belajar dari apa yang sedang dialami saudara. Makanya Daud katakan, toh ini gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini dalam masa kesulitan. Tapi dia ingat gadanya Tuhan adalah berbicara bimbingan dan penyertaannya Tuhan. Dia ingat bahwa kemarin-kemarin Tuhan sudah luputkan dia dari kesulitan. Maka hari ini ketika dia mengalami dan sedang berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tahu ada gadanya Tuhan, ada tongkatnya Tuhan saudara. Untuk apa? Menyertai hidupnya, membimbing dia. Dan dia tahu tongkat itu berbicara apa saudara? Tongkat adalah lambang perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Saudara tahu kan orang-orang dulu kalau jaga ternaknya gitu kan, seorang gembala ada tongkat, ada gada. Gada itu dia pendek aja, tidak terlalu panjang. Kalau tongkat itu lebih panjang. Jadi gadanya itu apa? Untuk perlindungan, bimbing gini. Tidak terlalu panjang kan, ini kambing dombanya mau keluar ditarik, contohnya gini, ini kan pendek aja gadanya, digini-gini kan. Tapi kalau tongkat panjang saudara, mengusir apa saudara? Musuh-musuh, untuk menyertai, melindungi ini domba-domba saudara. Sama dengan kita dengan Tuhan. Gada dan tongkatnya Tuhan memberikan kita perlindungan dan penyertaan. Dan dia memberikan keselamatan. Dia selalu membimbing kita saudara. Kemana? Ke air yang tenang. Kita yang gaduh-gaduh kan sudah datang ke air yang tenang. Hore! Jujur. Hanya airnya jadi keruh. Karena apa? Hore! Masalah terjawab. Saking sukacitanya, airnya jadi kok lupa kesetiaan kita sama Tuhan. Kita cuma terima iman yang kita peroleh
setianya kita tetap langkah bersama dengan Tuhan. Ya, jangan saudara, melangkah bersama dengan Tuhan itu harus. Jangan kita hanya mencari Tuhan. Ingat, jangan kita mencari Tuhan karena masalah kita terjawab. Tapi carilah Tuhan supaya engkau selamat. Persoalanmu Tuhan yang atasi, saudara. Kembalikan iman dan kesetiaan kita sama Tuhan. Ya, supaya kasih kita benar-benar. Ketika kita mengalami segala macam seperti Abraham, seperti Ayub dan seperti Daud, kita akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, saudara, menjaga komitmen dan janji yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, kita mungkin sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata komitmen kita dengan Tuhan. Kita lupa, lupa aku. Pernah enggak dulu gitu? Tapi ingat, Tuhan kita selalu ingat apa setiap perkataan. Mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak. Dia tetap ingat yang keluar dari mulut kita. Jadi jangan kita main-main dengan Tuhan. Dia pengasih-pengasih, dia sayang. Tetapi dia tidak biarkan kita. Ingat ada tongkat dan gadanya Tuhan. Dia membimbing dan menyertai kita. Jangan sampai kita binasa, saudara. Ya, poin kedua, menjaga komitmen dan janji. Kita buka dalam Ulangan 7. Ulangan pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-9 dikatakan apa, saudara? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Elohimmu dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau orang tua kita setia, ya kita anak-anak setialah. Tapi sekarang Kak Hana, aku lihat orang tuaku tidak setia. Ya jangan kita ikuti orang tua kita. Hormat. Hargai. Tetapi perbuatan mereka jangan kita ikuti. Hana bukan ngajak berantem ya. Enggak. Tapi Hana ajak, ini firman Tuhan yang harus dilakukan. Lalu gimana kalau aku yang disuruh lakukan yang jahat? Ya hentikan. Karena engkau anak Tuhan. Tapi kalau engkau anak dunia, engkau pun akan ikut-ikutan. Jangan, saudara. Dikatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu dialah Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu turunan, saudara. Tuhan tidak lihat keturunan orang tua kita yang di atas-atasnya tidak bertobat, tetapi di sini dikatakan apa, saudara? Ya, yang kasihnya yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan tidak memandang, saudara, mau dari mana dia, latar belakang apa dia, Tuhan tidak pandang. Tetapi Tuhan memberikan ketika di situ hati mereka, kalau dilihat adalah garis keturunan pemberontak, tapi kalau mereka hidup benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, kasihnya akan ditujukan Tuhan kepada dia, saudara. Sekalipun di atas-atasnya tidak bertobat. Makanya kita, saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, ayo perbaiki hidup kita, mana yang kurang. Jangan kita cuma dengar, mana yang kurang, mana yang salah, mari kita ngomong sama Tuhan. Aku udah ngomongnya sama Tuhan Kak Hana, tapi tidak ada jawaban. Karena kita tidak memperbaiki hidup kita. Sampai Tuhan tidak ngomong sama kita. Berarti Tuhan bisa ngomong sama kita? Bisa. Siapa bilang tidak? Tapi masalahnya seringkali kita abaikan. Perkataan Tuhan, jangan kita Tuhan nanti ngomong dari sorga, wahai anakku. Nah, melalui apa saja Tuhan ingatkan kita. Ya, melalui apa saja untuk memperbaiki kita. Melalui apa saja untuk membuat hidup kita berubah. Melalui apa saja, saudara. Cuma seringkali kita yang mengabaikan. Karena dia berkata,
sampai kepada beribu-ribu keturunan, Dia tetap setia bagi mereka yang setia kepada Dia. Jadi kalau kita setia sekarang, ya ayo setia. Setia-setialah. Apa lanjutnya? Setia-setialah. Mau? Tunggu dulu Kak Hana. Masalahnya di belakangnya sampai mati. Wah, kalau sudah ngomong mati nih bahaya. Gitu kan. Ya jangan diimani dulu mati saudara. Ada kesempatannya, lakukanlah kesetiaan kita sama Tuhan. Gitu maksudnya. Takut setiap kali nyanyi ada yang mati-mati, janganlah. Ayo punya iman dan kesetiaan sama-sama berjalan saudara. Supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia mewujud nyatakan janjinya asalkan komitmen kita. Ingat kembali komitmen kita dengan Tuhan apa? Ingat gak komitmen kita waktu Tuhan, waktu Tuhan panggil kita. Kita punya komitmen dengan Tuhan. Apa itu saudara? Banyak orang gini saudara. Kalau aku sehat, berpuisi dengan Tuhan dulu. Kalau aku sembuh, aku pasti akan melayani Tuhan. Kalau sudah terjawab doaku, maka aku akan tetap mengiringmu. Masuk dalam. Udah masuk gak? Udah berjalan dalamnya gak? Jangan cuma kita ngomong. Jangan cuma kita perkatakan. Ingat kembali komitmen kita dengan Tuhan. Janji disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang pernah merasakan, orang-orang itu akan tetap terus bersuka cita dan senyum saudara. Karena mereka mengalami. Lalu yang tidak senyum Kak Hana, belum dijawab Kak Hana. Tapi dikatakan tadi di Yakobus, jadi yang kurang senyum hari ini coba senyum dulu. Senyum dulu. Sekalipun belum terjawab, ngomong kiri kanan. Sekalipun belum terjawab, tetap setia sama Tuhan. Sekalipun Tuhan belum jawab, ingat seperti Abraham, Ayub dan Mazmur. Ya Daud maksudnya. Tetap dijawab oleh Tuhan. Tuhan tetap jawab. Sekarang pertanyaannya, kita setia enggak? Kita tetap setia berada dalam rencananya enggak saudara? Kalau engkau mau langsung terjawab komitmenmu dengan Tuhan, ingat kembali dan pulihkan saudara. Maka janji itu engkau akan dapatkan saudara. Ya, sekarang ayo. Tuhan, aku dulu pernah ngomong sama Tuhan kayak gini. Ingat, Tuhan pernah ngomong sama engkau seperti apa. Dan engkau pernah ngomong sama Tuhan seperti apa. Ingat janjimu sama Tuhan apa. Komitmenmu kembali dengan Tuhan. Janji Tuhan genapi saudara. Abraham, Ayub dan Mazmur, Daud saudara. Mereka tetap setia. Sampai Tuhan pulihkan. Mungkin waktu yang berbicara lama, cepat atau lambat, Tuhan pasti jawab saudara. Tuhan pasti genapi. Jadi jangan pernah takut sekalipun kita lewati lembah kekelaman. Kita tidak takut sebab Tuhan bersama kita. Pegang saudara. Yang berdiri depan ini pun ngalami saudara. Apakah aku harus berhenti melakukan apa yang Tuhan mau? Ataukah aku harus tetap terus setia? Ya. Melayani Tuhan seperti ini yang ku alami. Ataukah aku berhenti? Semakin aku setia sama Tuhan, semakin ini yang ku alami. Apakah aku harus berhenti untuk ikut Tuhan? Imanku sama Dia yang sanggup menyembuhkan aku.
Sekarang kesetiaanku harus ikuti saudara. Ya, disinilah terbukti ketika iman kita teruji, kesetiaan terbukti saudara. Abraham ketika mengalami terbukti kesetiaannya. Ayub ketika mengalami terbukti ketidaksetiaannya tidak, tetapi dia tetap setia. Daud ketika mengalami tetap kesetiaannya tetap terbukti saudara. Kita mungkin tidak dapat yang kita rindukan, tapi Tuhan sedang bekerja dengan sesuatu yang luar biasa. Kita pasti akan dapatkan. Mungkin kalau kita tidak fokuskan pikiran kita dengan masalah ini yang seringkali membuat kita jatuh, Tuhan sedang berkarya dengan yang lain saudara. Setialah engkau sama Tuhan. Jangan kita keluar, sebab kita harus menjaga kembali komitmen kita. Dan janji itu akan nyata saudara. Ya, kita buka di dalam Lukas 9 saudara. Lukas pasalnya yang ke-9. Ayat yang ke-23. Katakan apa saudara? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dikatakan setiap hari dan mengikuti aku. Dikatakan memikul salib setiap hari saudara. Memikul salib, penyangkalan diri setiap hari. Maunya udahlah Tuhan, kayak gini. Tapi kembali lihat komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Aku telah melihat engkau menolong aku. Saat ini aku rasa tidak Tuhan tolong, tapi Tuhan pasti akan tolong. Yesus berkata katanya kepada mereka semua. Ini perkataan sepertinya perkataan yang tidak enak saudara. Pada masa itu, ini pun berbicara kepada kita. Setiap orang yang mau mengikuti aku, bayangkan dibilang mengikuti Tuhan, jadi anak Tuhan, harus pikul salib. Gimana bebas aku mau melakukan keinginanku kalau aku harus pikul salib? Berat enggak berat? Dikatakan apa selanjutnya? Memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Banyak beban Tuhan, banyak cobaan, banyak ujian, banyak kesulitan. Sudah banyak yang dialami tapi harus pikul lagi Tuhan. Komitmen kita ikut Tuhan apa? Untuk kita diselamatkan. Di balik penderitaan ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Asalkan kita setia. Dia lebih setia saudara. Dia menyediakan semuanya saudara. Makanya kita perlu belajar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.